Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Edison. Pada saat ini saya akan memberikan eh, presentasi mengenai cerebrovascular disease, berfokusnya pada stroke. Ya, stroke merupakan suatu tanda-tanda klinis dengan gangguan fungsi otak secara vokal ataupun global yang berkembang dengan cepat dan berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa penyebab yang jelas lain dari berasal dari pembuluh darah. Ini merupakan eh, definisi stroke pada WHO pada tahun 1970, di mana stroke ini terbagi menjadi stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik dia pembuluh darah tersumbat sehingga membatasi suplai darah ke otak. Sedangkan stroke hemorrhagic terjadinya pembuluh darah pecah sehingga menyebabkan darah yang eh, tumpah ke rongga intrakranial. Nah, ini ada tipe-tipe stroke yaitu iskemik dan hemorrhagic. Nah, bisa kita lihat adanya stroke iskemik ya bisa disebabkan adanya emboli, yaitu ada sumbatan yang berasal dari organ lain kemudian mengalir ke pembuluh darah dan akhirnya menyumbat pada pembuluh darah di otak. Sedangkan adanya trombotik di mana sebelumnya sudah terdapat adanya vasosklerosis atau plak pada pembuluh darah di otak yang kemudian terstruktur sehingga menyebabkan aktivasi dari agen-agen platelet dan eh, koagulasi sehingga menyebabkan adanya penutupan pada pembuluh darah tersebut. Sedangkan pada stroke hemorrhagic itu terjadi akibat adanya pecahnya pembuluh darah di pembuluh darah otak yang akan menyebabkan darah tersebut akan terkeluar ke pembuluh darah dan mengisi parenkim otak. Nah, jadi untuk eh, pada stroke itu sangat berkorelasi gejala-gejalanya sesuai dengan vaskularisasinya dan bagian otak yang divaskularisasi oleh daerah pembuluh darah yang terkena. Di sini otomatis kita perlu mengidentifikasi dan mengetahui eh, vaskularisasi dari tiap-tiap bagian di otak tersebut. Seperti apakah di regio ACA atau anterior cerebral artery atau MCA ataupun posterior cerebral artery. Nah, untuk resifikasi faktor resikonya ada yang modifiable dan ada yang non modifiable. Mana modifiable itu masih bisa bisa kita atasi atau kita cegah dengan gaya hidup. Contoh, contohnya hipertensi. Hipertensi salah satu faktor resiko, namun bisa kita uh, ubah dengan gaya hidup yang baik, sehat. Kemudian ada DM tipe 2, hiperlipidemi, atrial fibrilasi, ngerokok, kemudian obesitas atau overweight, lalu ada sindroma metabolic dan penyakit arteri kartis. Kemudian juga yang non modifiable yang tidak bisa kita cegah, yaitu adalah usia, di mana usia lebih tinggi meningkatkan risiko terjadi eh, stroke. Nah, di mana usia ini tidak bisa dicegah. Kemudian laki-laki. Nah, kemudian ada etnis, terutama etnis pada etnis kulit putih dan riwayat stroke pada keluarga serta pada saat menopause. Itu meningkatkan faktor risiko dari timbulnya stroke. Nah, ini di sini bisa kita lihat adanya faktor risiko stroke. Di sini bisa ada beberapa indikator yaitu tekanan darah, atrial fibrilasi, rokok, kolesterol, diabetes, olahraga, diet, dan riwayat pada keluarga. Ini bisa kita identifikasikan apakah dia masuk ke resiko tinggi, sedang, atau rendah. Maka dari itu, ini bisa kita screening untuk melihat resiko-resiko pada pasien. Nah, untuk patogenesisnya, stroke ini bisa terjadi yang ada perdarahan ataupun ada yang iskemik. Dimana kalau terjadi pada iskemik, dia akan terbentuk adanya clot formation, pembentukan clot, di mana clot tersebut bisa berasal dari emboli ataupun arteriosklerosis yang menyebabkan oklusi dari pembuluh darah di cerebral yang akan menyebabkan iskemik yang akut. Sedangkan untuk pada yang perdarahan itu bisa disebabkan adanya hipertensi yang kronik yang akan mengakibatkan adanya pecahnya arteri-arteri kecil di pembuluh darah otak.
yang akan menyebabkan perdarahan akibat hipertensi yang berujung adanya perdarahan pada parenkim otak yang nantinya menyebabkan ICH atau intracerebral hemorrhage. Nah, kedua kondisi ini dia akan mengganggu suplai darah pada area yang tervaskularisasi pembuluh darah tersebut. Dia akan mengakibatkan adanya gangguan fungsi dan menimbulkan gejala sesuai dengan fungsi yang terkena. Nah, itu yang akan menyebabkan stroke. Nah, di sini kita bisa melihat adanya homunculus. Homunculus merupakan suatu peta di mana terdapat sensorik dan motorik, di mana kita bisa melihat daerah medial dari otak itu dia memiliki homunculus. Bagian medial adalah bagian medial superior itu daerah kaki, dan lebih ke lateral lagi adalah tangan, kemudian ada muka, wajah, dan lidah. Nah, eh, dari area yang terkena stroke kita bisa maaf, dari gejala-gejala yang terkena kita bisa mengidentifikasikan kira-kira bagian mana atau organ mana yang terdampak oleh stroke tersebut. Nah, untuk manifestasi klinisnya, ini stroke bisa kita identifikasi dengan BFAST, ada singkatannya, yaitu balance, terganggunya keseimbangan, kemudian I, dia gangguan pada penglihatan yang mendadak, kemudian F itu face, itu ada adanya asimetris pada wajah, kemudian A itu arm, adanya hemiparesis, kemudian speech atau slur speech itu jadi ada bicaranya entah cadel atau pelo. Kemudian time. Time itu adalah waktu yang cepat, akut. Nah, itu adanya menunjukkan gejala-gejala stroke. Nah, terdapat pula manifestasi klinis yang sesuai dengan regio atau area vaskularisasinya. Contohnya pada ICA atau ophthalmika, dia bisa ada amaurosis fugax. Kemudian ACA atau ACA, dia bisa bermanifestasi dengan hemiplegi, konfusi, abulia, inkontinensia urin, dan refleks primitif yang positif. Kemudian pada stroke yang terkena pada MCA, dia bisa terjadi ada hemiplegi, hemihipestesi, kemudian hemianopia homonymous, afasia, bila terdampak pada area eh, area bahasa, ada juga apraksia, kemudian adanya penurunan kesadaran seperti mengantuk sampai sopor. Kemudian jika terkenanya arteri posterior cerebral artery, bisa terdapat adanya sindrom talamik dengan gangguan hemisensori kontralateral. Bisa juga terdapat afasia dan hemianopsia homonymous dengan macular sparing. Jika terjadi adanya stroke pada arteri vertebralis, kita bisa melihat adanya Wallenberg syndrome. Kemudian pada basilaris kita bisa melihat adanya pinpoint pupil karena terkena daerah nervus 3 yang berfungsi pada otot-otot pupil. Bila terjadi pada arteri cerebral, bisa terdapat manifestasinya adalah vertigo, mual muntah, diplopi, nistagmus, dan ataksia pada ekstremitas yang ipsilateral. Nah, untuk tata laksana, yang pertama kita harus primary survey terlebih dahulu, yaitu ada ABC, DE, yaitu airway, breathing, circulation, disability atau neurologic assessment, dan exposure. Yang pertama adalah kita harus stabilisasi dari ABC ini. Baru kemudian kita lanjut ke eh, menangani dari etiologinya. Nah, dari untuk kesadaran kita biasa menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale yang biasa kita ketahui, yang dinilai adalah I, verbal, dan motorik. Di mana GCS 13 sampai 15 dia menunjukkan adanya minor brain injury, GCS 9 sampai 12 dia moderate brain injury, dan 3 sampai 8 dia menunjukkan adalah severe brain injury. Kemudian setelah kesadaran kita bisa menilai sensorik dan motoriknya. Hmm, di mana sensorik kita menilai apakah terdapat hemihipestesi, dan motorik bisa apakah terdapat adanya paresis pada ekstremitas. Kemudian sebelum terjadinya adanya kita bisa kan untuk diagnostik kita bisa melakukan CT scan apakah terdapat stroke hemorrhagic atau non hemorrhagic atau ischemic. Itu pertama bisa salah satunya yang bisa kita modalitas kita pakai adalah Siderach Stroke Score, di mana yang dinilai adalah GCS,
adanya muntah, nyeri kepala dalam 2 jam terakhir, peningkatan diastolic blood pressure, kemudian marker dari ateroma, dan setelah itu dijumlahkan dengan eh, lebih dari satu plus positif satu, kita curiga ke arah hemorrhagic, di mana -1 sampai 1 positif satu, dia masih kita masih bisa keduanya. Sedangkan kurang dari -1 kita curiganya ke arah infarct. Namun perlu diketahui ini hanya scoring, tetap kita perlu dilakukan CT scan untuk menilai apakah ada perdarahan atau iskemik, karena untuk terapinya sangat berbeda. Nah, untuk menilai prognosis atau manifestasi klinis, seberapa beratnya manifestasi klinis yang terjadi, bisa dinilai dengan NIHSS atau National Institute of Health Stroke Scale. Ini ada beberapa komponen yang dinilai, yaitu GCS, kemudian adanya eh, gaze, visual, facial palsy, adanya hemiparesis atau hemiplegi, kemudian ataksia, gangguan bicara, dysarthria, ataupun gangguan atensi. Di mana 0 itu skornya berarti tanpa adanya gejala stroke. 1 sampai 4 adanya gejala stroke yang minor, 5 sampai 15 dia memiliki gejala stroke yang moderate. 16 sampai 20 dia memiliki moderate sampai severe stroke, dan 21 sampai 42 dia memiliki derajat yang severe, di mana kurang dari 10 dia memiliki prognosis yang masih baik, sedangkan lebih dari 20 dia memiliki prognosis yang buruk. Nah, kemudian eh, untuk mendiagnosis apakah ini iskemik atau hemorrhagic, kita perlu melakukan dengan CT scan kepala non kontras untuk merule out adanya intracranial hemorrhage. Nah, onset kurang dari 6 jam eh, it- itu bisa kita melihat, untuk bila konsep kurang dari 6 jam itu bisa kita lakukan juga CT scan non kontras yang combine dengan CT angio untuk melihat atau merule out adanya eh, oklusi dari pembuluh darah yang besar. Nah, dan pada saat ini MRA angiogram atau perfusi itu tidak diindikasikan, karena pada saat onset kurang dari 6 jam kita butuh eh, modalitas diagnostik yang sangat cepat, sehingga untuk menentukan tindakan tata laksana yang selanjutnya apa. Kemudian untuk onset yang 6 sampai 24 jam kita bisa pertimbangkan adanya CT perfusi, MRI DWI, DWI atau MRI perfusi, itu direkomendasikan untuk melihat apakah ada pertimbangan untuk masih dilakukan trombektomi secara mekanikal. Ya. Untuk modalitas yang bisa digunakan untuk imaging stroke adalah CT, CT angiografi, CT perfusi, CT venografi, bisa juga dengan MRI atau MRA, bisa juga MRI perfusi. Selain itu ada yang tidak terlalu dipakai, ultrasound, nuclear medicine, dan bisa untuk diagnosis juga adalah untuk dengan angiografi. Nah, ya, pada gambar ini kita bisa melihat adanya perjalanan pada stroke iskemik, di mana pada stroke iskemik yang hiperakut, yaitu 0 sampai 6 jam dan 6 sampai 24 jam, itu kita bisa pada CT scan bisa kita visualisasikan adanya clotting dari pembuluh darah dan early parenchymal sign. Kemudian pada waktu yang akut, yaitu 24 jam sampai 1 minggu, itu kita bisa melihat adanya edema yang eh, signifikan. Ya, jadi ada efek desak ruang akibat dari stroke tersebut menyebabkan adanya edema. Kemudian pada fase subakut, yaitu 1 sampai 3 minggu, dia terdapat fogging phenomenon, di mana terdapat adanya transisi dari konteks yang infark kembali ke eh, jaringan yang normal atau jaringan sebelumnya. Kemudian ada fase kronik, yaitu kurang lebih dari 3 minggu. Ini kita bisa melihat adanya gliosis, encephalomalasi, dan CSF density yang bertambah. Ini disebabkan adanya sel-sel saraf yang akibat eh, iskemik dan akhirnya nekrosis, itu menyebabkan gliosis, sehingga menyebabkan sel-sel saraf yang putih. Nah, kemudian pada struktur perdarahan, ini kita bisa melihat adanya
ICH akut pada ganglia basal pada yang gambar kiri atas. Kemudian pada gambar yang di tengah atas kita bisa melihat ada perdarahan pontin yang melebar atau merekstensi pada ventrikel 4 dan 3. Kemudian pada gambar yang kanan atas kita bisa melihat adanya perdarahan di lobar ya akibat hipertensi. Kemudian pada gambar kiri bawah kita bisa melihat adanya tampak identifikasi adanya swirl sign. Di mana swirl sign ini menandakan adanya perdarahan yang masih ongoing. Oke. Nah, sehingga dari hal tersebut kita bisa eh, perlu mendiagnosis atau menentukan apakah ini merupakan traumatik atau spontan. Nah, jadi pada saat pendiagnosis kita perlu anamnesis, cari faktor resiko atau etiologi karena bisa juga pasien-pasien yang stroke yang secara spontan dia akhirnya eh, terjatuh dan akhirnya terjadi adanya eh, trauma dari kepala. Hal tersebut mengakibatkan kita jadi ambigu apakah ini spontan atau traumatik. Sehingga dari anamnesis kita perlu cari faktor resiko dan etiologi di mana stroke iskemik atau hemorrhagic kita perlu tanyakan adanya hipertensi, DM, usia, gaya hidup, gaya makan, dan adanya riwayat dari eh, kelainan malformasi pembuluh darah. Kemudian kita lihat juga apakah ada hipoglikemik, kemudian penyakit jantung, kemudian ada shock, serta anemi. Lalu untuk penunjang kita bisa lihat apakah adanya perdarahan ataupun adanya iskemik. Nah, di sini kita setelah itu analisis dan pemeriksaan fisik, kita lakukan CT scan dan atau MRI. Nah, eh, apakah lebih baik CT scan atau MRI? Nah, sebenarnya CT scan dia akan lebih cepat untuk mendeteksi apakah ada perdarahan atau tidak. MRI butuh lebih lama, namun untuk MRI kita bisa melihat perkiraan waktu yang terjadi dari onset terjadinya stroke itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat pada MRI, kita bisa melihat adanya infark subakut pada frontal kiri. Yang paling cepat ada yang paling mudah untuk melihat adanya infark itu pada DWI, DWI. Di situ kita bisa melihat juga ada hipointens pada T1 dan hyperintens pada flare. Nah, untuk tata laksana ini time is brain, di mana setiap menit yang terjadi dari onset stroke itu sendiri, dia mengakibatkan adanya sel-sel saraf mati. Jutaan sekitar 1,9 juta sel saraf mati. Sehingga waktu itu sangat penting dalam tata laksana. Setiap menit itu akan berpengaruh terhadap eh, prognosis pasien. Sehingga ditentukan door to needle jika terjadi adanya stroke iskemik terutama eh, harus terlaksana dalam 60 menit. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kan ada waktu dari home kemudian menuju ke rumah sakit dan ke dokter, kemudian baru dilakukan CT scan. Sementara itu dilakukan trombolisis baru trombektomi pada saat CT scanning. Nah, jadi pada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan curiga stroke, kita akses dengan BIFAS dan setelah itu kita tegakkan diagnosis dengan CT scan, di mana kalau masih dalam periode golden period, yaitu 3 sampai 4,5 jam, kita masih bisa lakukan fibrinolitik. Ketika fibrinolitik itu tidak ada kontraindikasi. Yaitu indikasinya adalah ketika usia lebih dari 18 tahun, kemudian onset kurang dari 4,5 jam, NIHSS 4 sampai 25 dan gejala menetap lebih dari 30 menit tanpa adanya perbaikan eh, signifikan dari klinis. Kontraindikasinya adalah perdarahan intrakranial, kemudian adanya riwayat perdarahan intrakranial juga, tekanan darah yang tidak terkontrol, kejang, kemudian aktif internal bleeding, kemudian adanya intrakranial neoplasma, AVM atau aneurisma karena itu beresiko untuk terjadinya perdarahan. Nah,
Untuk fibrinolitik yang bisa kita berikan adalah intravena RTPA atau alteplase. Bisa kita berikan 0,6 sampai 0,9 miligram per kilogram berat badan. Dengan maksimalnya adalah 90 miligram. 10% dosis kita berikan dalam 1 menit pertama, sedangkan 90% dosisnya kita berikan dalam waktu 1 jam. Di sini kita bisa melihat aspirin diberikan langsung 24 sampai 48 jam jika trombolisis ditunda 24 jam. Nah, di DAPT atau dua antiplatelet pada non cardioembolic stroke NHSS kurang dari 3, kemudian aspirat dan CPG dalam 24 jam sampai diberikan 24 jam sampai 21 hari. Aspirin itu bukan untuk menggantikan trombolisis atau plaset. Jadi perlu dicatat. Kemudian penurunan blood pressure pada ICH masih dalam evidence level 2 dan dapat diberikan untuk jika memerlukan eh, tensi lebih dari 160. Oke. Kemudian antiplatelet sebaiknya tidak diberikan, tetapi dapat dikonsiderasi untuk mencegah thromboembolic event pada beberapa kondisi seperti penggantian katup atau atrial fibrilasi. Nah, di sini pada lalu kemudian untuk kontrol blood pressure pada stroke hemorrhagic itu kita berikan kontrol blood pressure pada pasien yang memiliki tekanan darah sistol di atas 160. Bisa dengan nikardipin karena nikardipin dia merupakan fast acting dan cepat untuk menurunkan tekanan darah. Namun perlu kita pantau tekanan darah secara rutin. Kemudian untuk antitrombotik pada stroke hemorrhagic kita perlu dilakukan eh, diskontinuitas karena itu menyebabkan risiko perdarahan. Ya. Eh, Kemudian untuk pasien dengan stroke hemorrhagic kita perlu adanya tata laksananya pertama adalah eh, peningkatan kepala 30 derajat, kemudian sedasi, kemudian antipiretik bila suhu di atas 38, kemudian pen- mencegah konstriksi dari cerebral venous outflow, kemudian beri hipotonik cairan hipotonik itu dikontraindikasikan karena itu akan menyebabkan resiko dari edema dan meningkatkan tekanan intrakranial yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian kita perlu dilakukan monitoring dan jika terdapat peningkatan intrakranial, kita lihat apakah ada indikasi untuk dilakukan pembedahan. Nah, yaitu apa? Pertama, ada eh, ICH cerebellar akut dengan diameter lebih dari 3 cm atau ICH hemisfer dan dengan adanya efek massa yang menyebabkan resiko kematian. Kemudian juga ada kemungkinan hidrocephalus obstruktif. Jika ada ketiga itu, kita pertimbangan untuk lakukan tindakan operasi. Di mana tindakan operasi bisa kita lakukan dengan kraniektomi, dekompresi evakuasi hematom, atau kalau misalnya terdapat adanya perdarahan pada ventrikel atau hidrocephalus bisa kita lakukan dengan ventriculostomi atau external ventricular drain. Nah, jika tidak terdapat pada ketiga itu, eh, kita perlu berikan eh, intravena cairan hipertonik. Bisa kita berikan hipertonik salin ya yaitu NaCl 3% atau bisa kita berikan mannitol. Gunanya adalah untuk menyerap kembali cairan-cairan pada parenkim ke intravaskular sehingga menurunkan sempat edema dan memperbaiki gejala peningkatan tekanan intrakranial. Namun jika gejala selama pemberian mannitol ataupun cairan hipertonik masih terdapat gejala-gejala tiga yang eh, terjadi tiga gejala yang indikasi untuk pembedahan, maka kita perlu lakukan pertimbangan pembedahan lagi. Jika tetap tidak, kita bisa melakukan dengan medikamentosa. Untuk ini dia terdapat peningkatan tekanan intrakranial, terapinya bisa kita berikan target volume cairan darah adalah euvolemic dan cegah hipotonik karena hipotonik itu dapat meningkatkan resiko untuk terjadi edema pada kepala. Kemudian menaikkan
bed kepala sebesar 30 derajat, oksigenasi dan yang cukup adekuat. Jika terdapat KCS kurang dari 8, kita indikasi untuk 8 intubasi untuk ventilasi yang adekuat. Kemudian tata laksana dari tekanan darah, kita harus perlu maintenance dari glukosa darah juga agar di atas 70. Kemudian kita lakukan hiperventilasi, di mana PaCO2 30 sampai 35 mm air raksa eh, itu diperlukan hiperventilasi jika terjadi edema. Kita juga perlu berikan monitol atau cairan hipertonik, dan kita juga bisa berikan barbiturat jika terdapat adanya eh, eh, tidak perbaikan dengan terapi-terapi yang lain. Nah, ini adalah fisiologi dari peningkatan tekanan intrakranial, yaitu ya biasa kita kenal dengan hukum Monro-Kelly, di mana jika terjadi adanya penambahan dari eh, struktur darah, otak, ataupun cairan CSF, salah satunya berarti akan meningkatkan tekanan intrakranial. Ya, di mana jika terdapat tekanan intrakranial akan ada tanda-tanda, yaitu ada Cushing triad, yaitu penurunan heart rate, respirasi yang irregular, dan pelebaran dari pulse pressure. Berikut adalah eh, meka, in- tata laksana dari stroke iskemik. Jadi bisa kita lakukan adalah mechanical thrombectomy pada stroke iskemik dengan onset 0 sampai 6 jam. Di mana pada stroke iskemik dengan onset kurang dari 6 jam bisa kita lakukan mechanical thrombectomy dengan kriteria MRS stroke adalah 0 sampai 1, di mana oklusinya itu terdapat pada ICA atau MCA, kemudian usia di atas 18 tahun, NIHSS stroke score di atas 6, aspek score di atas 6, dan eh, onsetnya masih kurang dari 6 jam. Ya. Ya, kriteria tersebut perlu dilihat, harus memenuhi secara kriteria tersebut. Nah, untuk tindakan yang kedua bisa juga ventriculostomy dan dekompresi craniectomy. Nah, ini jika terdapat adanya supratentorial infarction akibat dari edema cerebri yang disebabkan adanya infark dari cerebral. Nah, ini indikasinya jika terdapat adanya penurunan kesadaran akibat edema cerebri, kemudian pasien kurang dari 60 tahun di mana dia memiliki penurunan kondisi atau penurunan neurologis dalam 48 jam, dan dengan adanya unilateral infark dari regio MCA. Nah, ini perlu dilakukan dekompresi kraniotomi dengan ekspansi dari dura. Selain itu, kalau misalnya pada pasien lebih dari 60 tahun eh, dan penurunan kondisi neurologik pada 48 jam, itu perlu dilakukan dekompresi kraniotomi dengan dura expansion juga masih perlu dipertimbangkan. Nah, pada infratentorial kita sering terjadi adanya hidrosefalus akibat infark dari cerebral, sehingga kita perlu lakukan ventriculostomy atau Vipitian, atau juga bisa kita lakukan decompressive occipital craniotomy untuk infark cerebral yang menyebabkan adanya tanda-tanda kompresi dari brainstem. Ya, berikut merupakan presentasi dari saya mengenai cerebrovascularisis terutama pada stroke. Saya ulangi, serangkum, di mana eh, stroke itu dia dibagi menjadi stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Di mana stroke iskemik dia eh, terjadinya adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan adanya gangguan suplai dari pembuluh darah di otak. Sedangkan pembuluh darah stroke hemorrhagic dia terjadinya pecah pembuluh darah yang mengakibatkan adanya terakumulasinya darah pada parenkim otak. Di mana dua etiologi ini dia sangat berbeda tata laksananya. Ya. Jadi untuk tata laksananya perlu eh, diperhatikan dari penegakan diagnosis. Kita perlu bisa lakukan CT scan kontras untuk melihat adanya perdarahan atau tidak ada perdarahan.
Jika tidak ada perdarahan, kita bisa lanjut dengan CTA untuk melihat adanya eh, penyumbatan pada eh, pembuluh darah di otak. Nah, pada stroke iskemik pada kurang dari 6 jam bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan trombolisis terlebih dahulu untuk mempersiapkan ke dilakukan trombektomi mekanikal. Bila pasien tersebut sesuai dengan kriteria, yaitu NHSS kurang dari lebih dari 6, MRS presto 0 sampai 1, kemudian aspek skor lebih dari 6, kemudian usia lebih dari 18 tahun, onset kurang dari 6 jam, dan pasien dengan oklusi pada ICA atau MCA. Itu bisa kita pertimbangkan untuk trombektomi. Sedangkan kalau kita juga bisa pertimbangkan untuk dilakukan kraniotomi dikompresi bila terjadi adanya edema cerebri yang luas sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Pada infratentorial bisa kita pertimbangkan dengan Vipisian bila terdapat hidrosefalus, dan bisa kita lakukan dekompresi subosipital jika terdapat adanya tanda-tanda dari kompresi brainstem. Untuk perdarahan kita bila terdapat perdarahan dengan eh, defisit neurologis yang jelas dan peningkatan tekanan intrakranial, bisa kita pertimbangkan untuk melakukan kraniektomi dekompresi dan evakuasi hematoma. Demikian presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk kita semua dan dapat bermanfaat untuk tata laksana pasien. Terima kasih.